Laga Indonesia melawan Jepang hari ini berakhir dengan skor 6-0 meski Garuda bertekuk lutut di kandang Samurai Biru masih ada harapan. Indonesia dipastikan melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Lantas apa yang harus dipersiapkan menghadapi tantangan di babak selanjutnya? Bergabung Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih Timnas Indonesia. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam, Mbak. Baik, hari ini semuanya deg-degan, baru sudah berlangsung ya sekitar 1-2 jam yang lalu Indonesia harus mengakui kekalahan atas Jepang dengan skor akhir 6-0. Ini mungkin kekalahan terbesar Garuda selama kualifikasi Piala Dunia. Apa yang menjadi evaluasi, apa yang Anda lihat yang terjadi dalam permainan Indonesia melawan Jepang? Apakah strategi dari Coach Kluivert ini tidak mampu berjalan atau karena murni memang kualitas kita yang kalah dari Jepang? Iya, yang pasti yang terakhir itu, Mbak, bahwa kita kalah kualitas. Mhm. Ya, artinya pemain Jepang tuh rata-rata juga bermain di Liga Eropa sana, tetapi kelasnya mereka di klub-klub yang papan atas atau main mereka jadi rata-rata starter di klubnya di Eropa sana. Dalam pertandingan tadi kita lihat begitu dominannya Jepang. Tetapi menurut saya bahwa Jepang ini bukan tim tim terbaik di Asia, bahkan menurut saya salah satu tim terkuat dunia. Mhm. Tim-tim Eropa pun tidak mudah atau mungkin belum tentu bisa juga memenangkan pertandingan ketika menghadapi Jepang. Tetapi sudah ini pelajaran semuanya, kita menatap saja di ronde keempat bahwa eh, ada hal yang penting di ronde keempat karena kedua tim ini sebenarnya kan sama-sama sudah memastikan. Bedanya Jepang langsung ke Piala Dunia, kita memastikan sudah masuk ke ronde keempat. Jadi Peter Kluivert harus menyiapkan juga merupakan kekalahan itu, tetapi tentunya ada banyak pembenahan untuk menghadapi nanti di empat besar. Kalau pertandingan tadi kita lihat Jepang lebih dominan, sangat lebih dominan Mhm. dari segala aspek menurut saya. Taktikalnya juga mereka berjalan dengan baik, kemampuan atau kualitas rata-rata pemainnya juga Jepang di atas kita, sehingga mereka mendominasi sepanjang pertandingan menurut saya. Kecepatan, determinasi, segala macam kita kalah. Rumeni di depan biasanya juga bisa keluar dari tekanan lawan, tetapi Mhm. lawan Jepang tadi sama sekali tidak bisa berbuat banyak karena memang kecepatan kalah, determinasi kalah, secara fisik pun tadi kita lihat betapa sulitnya dia keluar dari penjagaan pemain Jepang yang sangat disiplin. Oke. Saya selalu bilang kalau kalau diwawancara kita ini anak-anak ini kurang nyaman atau sulit Mhm. berhadapan ketika lawan ras-ras kuning. Karena ras-ras kuning itu rata-rata Jepang, Korea gitu, bahkan Cina itu kan mempunyai fighting spirit yang bagus, bermain dengan cepat, pressure yang ketat. Ya, di samping memang mereka, terutama Jepang, mereka ini skillful juga para pemainnya gitu loh. Mhm. Tadi kita lihat bahwa pemain kita yang biasanya main enak, mengalurkan alur bola dengan baik dari ke kaki, apa yang dipertunjukkan lawan Cina kemarin, kita menggembirakan. Tapi tadi lawan Jepang, ketika Jepang melakukan pressure yang ketat, anak-anak tidak bisa keluar dari tekanan itu. Oke. Determinasi kita kalah. Ya, setiap menguasai bola, tekanan dari Jepang yang begitu ketatnya, keluar dari tekanan itu sulit sekali, salah passing lagi. Ya, jadi menurut saya ini yang PR seperti ini harus diperbaiki, terutama kondisi fisik, kecepatan itu harus ditingkatkan lagi. Tetapi saya tetap optimis karena yang dihadapi nanti di round keempat itu adalah tim-tim Timur Tengah. Oke. Cara mainnya tidak seperti Jepang atau Korea yang mempunyai kecepatan yang luar biasa, pressure yang tinggi. Kalau tim-tim Timur Tengah ini anak-anak bisa berkembang karena pressure-nya tidak terlalu ketat, mereka bermain mengandalkan teknik, mengandalkan
keindahan, bermain dengan mirip-mirip Amerika Latin begitu, sehingga tidak terlalu menyulitkan untuk pemain-pemain kita. Oke, Mas Bambang, kita memang harus mengakui bahwa Jepang mendominasi dan juga menguasai dari segala aspek. Kalau tadi kualitas pemain, mungkin itu juga yang sudah ditangkap oleh coach atau pelatih Kluivert. Nah, tapi mungkin strategi disiapkan untuk menghadapi hal ini. Terkait dengan strategi, rotasi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert hari ini, bagaimana Anda melihat dengan adanya Miss, kemudian ada Yance dan juga Beckham yang diturunkan? Ya, seperti saya kemarin bilang di TV lain, bahwa lawan Jepang ini kan sudah sama-sama lolos. Kalau kita bedanya kita lolos ronde keempat, mereka lolos ke Piala Dunia. Ya. Eh, Lawan Jepang ini kan sebetulnya menurut saya ini uji coba yang mahal gitu, yang dihadapi tim dunia ini, Mhm. gitu. Nah, lawan Jepang itu eh, maksud saya, keinginan saya, jadikanlah ini sebagai kayak mempermatang strategi taktikal nanti yang akan diterapkan di ronde keempat gitu kan. Makanya tadi saya lihat ada rotasi sedikit gitu. Marcelino diturunkan di babak kedua gitu. Banyaklah pergantian pemain yang memang mungkin itu sudah disiapkan nanti untuk menjelang ronde keempat nanti. Tapi yang pasti menurut saya bahwa ini bagus, kita anggap sebagai pemanasan untuk menyiapkan tim lebih baik lagi, evaluasi lebih dalam lagi apa yang harus dilakukan nanti di ronde keempat. Sekali lagi lawan Jepang menurut saya pengalaman yang berharga, uji coba yang berharga, karena yang dihadapi adalah tim dunia, bukan tim terbaik Asia. Salah Oke. satu tim terbaik dunia, Jepang itu. Oke, Mas Bambang melihat kalau kita berbicara mengenai evaluasi di ronde ketiga, dari 10 pertandingan Indonesia mencetak 9 gol. Evaluasi di lini depan Indonesia, bagaimana kemudian Anda melihat evaluasi di lini depan timnas Indonesia, apa yang perlu diperbaiki untuk di round berikutnya? Ya, saya pikir kalau untuk masuk ada 4 bulan waktu, Mbak. Betul. Mudah-mudahan si pemain-pemain itu lebih lama lagi berkumpulnya sehingga tim pelatih bisa mempersiapkan dengan baik itu. Bukan lini depan saja menurut saya. Semua lini diperbaiki, tapi yang menonjol memang lini depan lebih dipertajam lagi, lebih bisa lagi menciptakan peluang-peluang yang terjadi di depan, dan sekali lagi finishing touch-nya juga harus ditingkatkan. Kemarin kita lihat lawan Korea juga lawan Cina pun golnya kan penalti. Banyak peluang tapi tidak terjadi gol gitu. Jadi kalau ditanya sektor mana aja, saya pikir semua sektor dibenahi. Ada 4 bulan, mudah-mudahan bisa berkumpul lebih awal sehingga Patrick Kluivert dan timnya bisa mempersiapkan dengan baik. Oke. Jangan lupa bahwa di tim pelatih ini adalah kumpulan pelatih atau tim pelatih yang terbaik selama PSSI berdiri menurut saya, karena punya pelatih yang sangat lengkap, semua ada di sana, tinggal sekarang persiapannya maksimal tidak, waktu yang berkumpulnya bagaimana, persiapannya bagaimana. Ada 4 bulan, mudah-mudahan sih bisa pemain-pemain itu bisa berkumpul, bisa persiapan agak lama Mhm. sehingga nanti di ronde keempat kita bisa berhasil dengan baik dan lolos ke Piala Dunia. Oke, termasuk di waktu selama 4 bulan ini, yang juga mungkin Anda lihat, kita akan kedatangan atau akan menghadirkan pemain-pemain baru yang akan bisa memperkuat timnas Indonesia, 4 bulan ke depan di ronde berikutnya, Mas Bambang? Ya, saya pikir Patrick dan timnya sudah menganalisa apakah perlu penambahan pemain, kalau perlu penambahan pemain di sektor mana yang harus ditambah, eh, atau tidak sama sekali. Tapi menurut saya harus ada penambahan pemain di, contohnya di striker saja, Rummenigge sendiri, ya, penggantinya saya pikir tidak sepadan atau tidak sama kualitasnya dengan Romini. Kalau Iya. dia cedera, kena kartu, siapa yang ada di situ gitu. Memang pelatih sebelumnya, sebelum
sama Patrick mencoba-coba beberapa pemain dipasangkan untuk main di situ, hasilnya juga tidak maksimal. Dan ini ada Room ini kalau dia tidak di bawah form atau dia dimatikan seperti tadi, siapa penggantinya gitu loh. Atau paling tidak siapa yang mendukung dia di sektor penyerangan sana. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, Marcelino bisa berfungsi dengan baik, terus Orad Mangun juga mudah-mudahan cepat pulih dan bisa main kembali, dan kita punya Kambuaya juga Ya. harus bisa dimaksimalkan di posisi itu. Bahkan EG pun bisa dimaksimalkan, tetapi itu semuanya tergantung pelatih Patrick Kluivert dan kawan-kawan apakah perlu penambahan pemain, terutama di sektor depan. Oke, tantangannya akan berat dipastikan di ronde 4, apalagi kalau mengingat lawan-lawannya nanti yang akan dihadapi oleh Garuda adalah negara-negara Timur Tengah. Sekali lagi apa yang harus diwaspadai Mas Bambang di ronde 4 ini? Kalau saya kok optimis ya, asal mainnya di tempat netral, karena isunya kan salah satu lawan kita tuh akan menjadi tuan rumah gitu. Gini, grup kita C ini kan grup paling, menurut saya grup neraka juga. Ada Cina, ada Saudi, ada Australia, bahkan ada Jepang, gitu kan? Artinya apa? Bahwa kita sudah melewati fase-fase pertandingan yang memang ketat gitu, lawannya yang dihadapi tidak sembarangan. Nah, besok yang dihadapi tim yang masuk ke 4 besar satu grup sama kita tidak sehebat apa yang pernah kita, atau tim-tim yang pernah kita hadapi di fase grup kita ini gitu kan. Nah, kebetulan yang dihadapi ini tim Timur Tengah, anak-anak itu bisa berkembang dengan baik, main dengan nyaman ketika lawan Timur Tengah. Di grup ini kita menang semuanya di Timur Tengah kecuali Cina, ya kan? Biarin kita bisa menang, walaupun di sana last minute kita kecolongan. Lawan Arab, di kandang lawan Arab pun kita bisa main dengan baik. Kita bisa balas di sini dengan kemenangan juga. Artinya bahwa lawan Timur Tengah, kita insya Allah, saya kok yakin gitu kalau Timur Tengah kita bisa mengatasi lah seperti itu. Oke, itu yang kita harapkan juga. Itu tadi kalau tempatnya nanti tempat bermainnya netral. Nah, kalau tempat bermainnya di Arab dan juga di Qatar yang dikabarkan akan menjadi tempat atau lokasi penyelenggaraan ronde 4 nanti gimana nih Mas Bambang? Ya harusnya sih PSSI bereaksi gitu kan. Tapi kan ini baru isu, baru hoax, belum ada kepastian. Bukan kita aja, kan Irak juga udah teriak-teriak gitu Iya. kan. Gitu loh. Artinya bahwa saya yakin pengurus PSSI sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Lebih bagus main di tempat netral menurut saya. Kalau di tempat netral, saya kok yakin ya bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, kita harus selalu mendukung Garuda karena selalu akan ada asa untuk Garuda untuk timnas Indonesia ya. Terima kasih Mas Bambang Nurdiansyah sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Tiffany.